Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita sampai di kitab Markus di pasal yang terakhir disampaikan oleh Pastor Joas menerangkan kebangkitan Yesus. Melihat pasal ini, ayat-ayatnya selalu mengingatkan kita tentang tanggapan kita terhadap kebangkitan Tuhan. Bagaimana reaksi kita terhadap atau tanggapan kita terhadap kebangkitan Tuhan. Dan kita melihat di pasal ini, kita masuk sebagai setiap orang dalam tokoh dalam kebangkitan Yesus dengan tema terobosan, bukan bukan dari keraguan, tetapi kita percaya. Kita harus menghadapi terus terobosan. Orang-orang ini, baik para perempuan maupun muridnya Yesus, mereka mengalami mujizat. Pada saat reaksi mereka melihat mujizat Tuhan secara manusiawi, banyak hal yang keluar. Kita lihat ayat 1 sampai dengan 2, dikatakan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ini setelah lewat hari Sabat. Dan di ayat yang kedua, pada pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur. Pada saat saya membaca hari ini, setelah lewat hari Sabat dan juga hari pertama minggu itu, saya merasa Allah sungguh memberitahukan kenyataan penebusan keselamatan. Setiap hari ada di tangan Allah. Yesus memilih hari yang apa untuk bangkit kembali. Yesus di setiap hari, apa yang dia lakukan di bumi itu menanggapi perjanjian lama. Kalau lewat kejadian, hari Sabat adalah hari kematiannya, kemudian ia dikuburkan, dan hari yang ke-7 permulaan yang baru. Dari 7 hari penciptaan, hari ke-6 Allah menciptakan manusia, hari yang ke-7 Sabat, dan hari yang ke-8 itu permulaan yang baru. Dalam kematian Yesus dan setelah dia bangkit kembali, di mana hari penciptaan Tuhan itulah hari penderitaan Yesus, dan hari Sabat yaitu di mana Yesus berbaring di dalam kubur, kemudian dia bangkit kembali, itu permulaan yang baru. Yesus lewat penderitaannya memberitahukan kepada kita penebusan keselamatan seluruhnya dinyatakan. Jadi setiap waktu itu sangat tepat. Dan sesungguhnya Yesus ingin memberitakan kamu dan aku seluruh rancangan di perjanjian lama tentang penciptaan dan tujuan dari sejak dia kebangkitan, semua telah terjadi. Permulaan hidup, semua dari penciptaan, mulai dari yang baru, dan bagaimana tanggapan dari manusia.
Waktu kita melihat para perempuan pergi ke kuburan, melihat bahwa batu itu telah digulingkan, di dalam tidak diketemui mayat, hanya melihat di situ seorang malaikat. Ayat kelima, mereka sangat terkejut. Dan ayat ke-6 dan ke-7, orang muda ini atau malaikat ini berkata kepada mereka untuk jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Allah kembali terhadap para perempuan itu berbicara untuk jangan takut. Dan ini jelas dipertegaskan bahwa Yesus orang Nazaret. Di pasal yang di depan dikatakan bahwa para perempuan ini waktu Yesus di Galilea, mereka telah mengikuti Yesus sampai ke Yerusalem. Mengikuti sampai Yesus disalib kemudian bangkit kembali. Dia mengingatkan para perempuan ini, Yesus orang Nazaret yang kamu kenal itu, yang telah pernah melakukan mukjizat di hidupmu dan di Galilea, yang begitu Yesus, dia telah bangkit. Lihatlah tempat ini di mana mereka membaringkan dia. Ayat ke-7, kemudian memberitahukan kepada para perempuan itu, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus untuk mereka pergi ke Galilea. Ayat ke-8, bagaimana reaksi dari para perempuan itu? Mereka pun sangat gentar. Mereka sangat terkejut. Jadi ayat 7 sampai dengan 8, jangan takut. Inilah permulaan dari penembusan keselamatan. Para perempuan ini, mereka mengalami mukjizat. Mereka sangat mencintai Yesus. Bahkan mereka ingin meminyaki tubuhnya Yesus. Pada permulaan dimulai, mereka sangat mengasihi Yesus, tetapi iman mereka tidak cukup. Waktu saya merenungkan jiwa dari para perempuan ini, waktu mereka pergi ke kuburan, apa yang mereka pikirkan? Dulu saya setelah sederhana melihat orang, saya lebih positif. Saya merasa para perempuan ini, mereka membawa iman dalam janji. Mereka datang, jadi mereka ingin melihat apakah Yesus bangkit. Jadi hari ketiga mereka datang. Tetapi sesungguhnya sifat manusia bukan demikian. Kalau mereka sesungguhnya tahu waktu mereka bangkit, waktu mereka masuk ke dalam kubur, tingkah mereka tidak demikian. Di kitab Injil yang lain, mereka sungguh ingin mencari Yesus yang telah meninggal untuk menangisi dan mengingatkannya. Walaupun saat malaikat memberitahukan kepada mereka Yesus telah bangkit, agar mereka segera untuk bahkan di ayat ke-8 mereka mengatakan untuk diberitahukan kepada banyak orang, tetapi mereka tidak memberitahukan kepada orang lain. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena mereka takut. Kadang kita pun harus bertanya pada diri kita sendiri, percayakah kita Allah menciptakan kita punya tujuan? Percayakah kebangkitan Tuhan bisa memperbaharui kehidupan kita setiap orang? Kita bukan, dan juga kita tidak perlu melewati kehidupan kita sendiri. Kita bukan hanya sibuk dalam bekerja, dalam kesibukan sehari-hari, kemudian punya pensiun yang baik, atau kita memelihara anak kita dengan sehat,
Tujuan dari penciptaan bukan sampai di sini, tetapi punya tujuan. 7 hari dalam penciptaan ada tujuan. Dan penciptaan Yesus juga ada tujuan bagi dalam hidup kita. Tetapi terhadap rancangan yang besar ini, bagaimana dengan kita? Rancangan ini telah dinyatakan pada para perempuan ini setelah hari Sabat Yesus hidup kembali. Tetapi reaksi kita juga terkejut. Rancangan ini sangat besar, tetapi kita takut. Kita merasa kita tidak sanggup lakukan terhadap mukjizat. Kita merasa kagum. Kita bisa heran atau dalam kekaguman tes asli, tercengang atau bersorak terhadap mukjizat. Kita banyak merasa bahkan kita merasa takut, kita kagum. Tetapi sesungguhnya kita adakah disertai dengan tindakan? Dan para perempuan ini setelah kebangkitan, mereka tidak mengharapkan sama dengan kita. Apakah kita berani mengharapkan mukjizat Allah terjadi di kebangkitan, kuasa kebangkitan Tuhan terjadi dalam hidup kita walaupun saat ini kita dalam kesulitan? Adakah kita berani dengan pengharapan pada saat kebangkitan? Para perempuan ini, mereka pun segera bertindak. Adakah mereka tidak melakukan apapun? Bagaimana dengan kita? Kita pun sama, terhadap tindakan kita juga sangat kurang. Melihat di mimbar bagaimana bimbingan mukjizat Allah, kita bisa heran, kita bisa kagum, kita bisa terkejut, bahkan tapi adakah kita merindukan juga mengharapkan agar mukjizat itu terjadi di dalam hidup kita? Adakah disertai dengan tindakan? Markus, di kitab Markus mengingatkan gereja di Roma, tindakan atau sebab Tuhan telah bangkit kembali, jangan hidup dalam ketakutan. Saudara semua, dalam 2026 adakah harapan? Kamu satu pengharapan kuasa kebangkitan Tuhan terus terjadi di tengah-tengah kita. Kita bisa kagum. Tahun lalu 2025 meluncur dipenuhi dengan rasa kagum, baik dengan perkembangan dari pendidikan pohon kehidupan dan juga pendidikan pohon kehidupan. Tetapi tahun 2026, apakah kita bisa mengambil kuasa kebangkitan Tuhan untuk terus masuk di dalam 2026? Kiranya Allah menggunakan Markus pasal 16 mempersiapkan hati kita. Kemudian poin yang kedua ayat 9 sampai dengan 13 menerobosi ketidakpercayaan melihat kemuliaan Tuhan. Ayat 9 sampai dengan 11. Kembali berkata, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, dikatakan para perempuan di yang kedua, di 9, Yesus mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena, dan daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Dan lalu perempuan itu memberitahukan akan kebangkitan Yesus, tetapi di sini untuk mempertegaskan, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Maria pada saat itu masih menangis di kubur, walaupun malaikat telah memberitahukan padanya,
Tetapi dalam pergumulan dalam hatinya, apakah mayat Yesus telah diambil orang? Ini yang diterangkan dalam kitab Yohanes. Tetapi Yesus menampakkan diri kepadanya, dan Yesus memberitahukan kepadanya untuk memberitahukan kepada orang, sungguh Yesus telah menampakkan diri padanya. Pada saat dia pergi memberitahukan orang-orang yang mengikuti Yesus, mereka di situ masih berkabung dan menangis. Bahkan dia berkata, Yesus hidup, aku telah melihatnya. Tapi mereka tidak percaya. Manusia tidak percaya. Ayat 12-13. Sesudah itu Yesus juga menampakkan kepada 2 muridnya dalam perjalanan keluar kota. Bahkan Yesus dengan rupa yang lain, seperti di bukit waktu Yesus berubah rupa agar orang melihat kemuliaan Allah, seperti juga di kitab Markus menyatakan bahwa muridnya juga tidak percaya. Dari tidak percaya sampai percaya, jalannya cukup panjang. Sering kali kita berkata, orang beritahumu, kamu percaya. Mujizat akan terjadi. Yesus telah melakukan banyak mujizat. Dia punya janji dan juga dia akan bangkit kembali. Tetapi mengapa kamu tidak percaya? Demikian karena sifat manusia begitu rumit. Kita begitu rumit. Mengapa tidak percaya kepada Maria? Kalau saya masuk dalam toko ini juga banyak alasan, salah satunya ada kemungkinan karena pernah dirasukin atau tujuh setan, dan reaksi orang yang pernah dirasuki setan, mungkin kita melihat semangat mereka tidak jelas. Bahkan dia pernah dirasukin roh jahat, dia tentu Yesus telah disembuhkan, sakitnya telah disembuhkan, roh jahatnya telah pergi, ia orang yang normal. Tetapi pada murid-muridnya mendengar dia melihat Yesus. Saya masuk dalam toko para murid, adakah mereka juga dalam situasi ketidakjelasan mereka? Kadang kita juga punya keraguan, mudah ragu. Bahkan kamu yang lihat, saya tidak tahu apakah itu hanulasimu atau bayang-bayanganmu atau mimpimu. Semua dalam perasaan sendiri. Mujizat tidak bisa dipercaya. Dan 12 dan 13 murid-muridnya juga demikian. Mengapa mereka tidak percaya? Sebab mereka pernah terhadap Mesias ada pengharapan. Mereka ingin Mesias politik. Mereka datang ingin melihat Yesus, mereka ingin Yesus menggulingkan pemerintahan Roma. Tidak dapat menerima kenyataan Yesus mati di kayu salib. Mereka masuk dalam kekecewaan yang besar dan juga tidak bisa untuk percaya. Kita pun sama. Kita setiap orang, kita pernah mengalami mujizat. Tetapi adakah Allah mengecewakanmu? Adakah kamu mengalami sesuatu, kamu sangat mengharapkan Allah untuk melakukan sesuatu dalam hidupmu, tetapi tidak terjadi, atau orang memberitakan tentang mujizat bagimu, bagaimana reaksimu? Saya merenungkan waktu doa awal bulan bersyukur, dan juga saya melihat banyak orang juga hari itu bersyukur. Dalam setahun mereka bersyukur dalam pekerjaan Tuhan dalam hidupnya.
pada saat mereka di mimbar menceritakan tentang mujizat, saya punya dua reaksi. Secara positif, mujizat yang mereka katakan itu benar. Saya percaya Allah melakukan keajaiban dalam hidup seseorang, sehingga hidup saya dipenuhi dengan pengharapan agar mujizat Allah dan mujizat terjadi di tengah-tengah saya, bersama dengan kebangkitan mujizat, kekuatan kebangkitan Tuhan. Bersamaan juga saya mengalami satu tanggapan yang lain. Apakah mujizat itu hanya terjadi bagi orang-orang tertentu? Mengapa kamu bisa mengalami, aku tidak mengalami? Atau ada orang merasa, apakah kamu membesar-besarkan? Kamu hanya membesar-besarkan hal yang positif. Saudara semua menghadapi kebangkitan, ada terobosan. Kita dapat tidak percaya, kita sesungguhnya dapat melihat kemuliaan Allah, tetapi jangan menggunakan cara pandang kita. Kita mudah menghitung situasi kita terhadap yang disampaikan oleh Maria tentang mujizat. Kita punya jarak. Kamu melihat Yesus menampakkan diri, tapi saya tidak dapat melihat. Kamu mengalami mujizat, tetapi di dalam hati saya masih dalam kekecewaan. Tetapi sampai di pasal 16 kitab Markus ini, saya percaya Allah spesial mencatat dua bagian dalam ketidakpercayaan untuk memberi semangat bagi gereja Roma agar terobosan dari tidak percaya menjadi percaya. Kamu bisa melihat kemuliaan Allah. Jangan percaya apa yang dikatakan orang dan juga cara pandang manusia dalam memandang seseorang. Tetapi setiap mujizat yang dialami seseorang bisa menjadi bagian iman dalam hidupmu. Kemudian 14 sampai 20 ayat 14, Yesus menampakkan diri kepada 11 muridnya itu dan mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Orang-orang ini ke-11 murid-muridnya yang terlebih dahulu yang dipilih oleh Yesus dan mempercayai orang-orang ini, dan ke-11 orang ini selalu hidup bersama dengan Yesus 3 tahun setengah. Setiap mujizat mereka pun berada di tengah-tengah. Mereka terus mengikut, tapi waktu Yesus menampakkan diri, Yesus mencela mereka. Yesus mengalami kematian, didera, dikubur, bangkit kembali. Akhirnya dia kembali, dia menampakkan diri, bertemu kepada ke-11 muridnya. Tapi perkataan Yesus, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu tidak bersedia untuk percaya? Mengapa hatimu degil? Mereka tidak percaya orang-orang yang telah melihat sesudah kebangkitan Yesus. Ini teguran kasih. Mengapa saya bilangkan teguran kasih? Sebab Yesus tidak membiarkan mereka. Yesus tidak berkata, oh, kamu 11 murid ini tidak percaya, saya kembali mendirikan 11 orang sebagai murid untuk mengangkat orang-orang yang percaya, Pak perempuan. Tapi Yesus berkata, mengapa tidak percaya? Saya percaya celahan kasih atau teguran kasih bisa membawa perubahan hidup seseorang. Sebab ke-11 muridnya dari saat itu mereka terus percaya sampai mereka
memberitakan Injil sampai mati martir, mendirikan gereja. Ini yaitu teguran yang membawa pengaruh, dan kemudian Yesus mempercayakan kepada mereka untuk pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa tidak percaya akan dihukum. Yesus menyuruh ke-11 muridnya untuk pergi ke seluruh dunia. Hari ini kamu melihat aku hidup kembali. Kamu telah melihat mujizat. Kamu telah melihat segala yang kunubuatkan telah terjadi. Bawalah berita ini, pergilah ke seluruh dunia, beritakan keselamatan bagi segala tempat. Bahkan ayat 17-18, mujizat akan menyertaimu. Dalam namaku mengusir setan-setan. Dalam namaku mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka yang memegang ular, mereka sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mencapai celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini yang dipercayakan Yesus yang terakhir. Para murid mereka memang menghadapi pengujian. Saat ini mereka lagi berkabung dan sedih, tetapi Tuhan yang hidup menyatakan dirinya kepada mereka sehingga kehidupan mereka mempunyai permulaan yang baru. Kemudian ayat 19-20, perkataan Yesus setelah selesai, sesudah Yesus berkata, terangkatlah ia ke surga. Terlebih 20 para muridnya mereka pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda menyertainya. Tuhan yang telah diangkat ke surga menyertai murid-muridnya turut bekerja dengan meneguhkan firman dengan tanda-tanda yang menyertai. Dengan meneguhkan firman, apakah itu? Murid-murid bisa memberitakan kebenaran Injil atau memberitakan kebenaran atau kenyataan Yesus, tapi bagaimana ini diteguhkan? Yesus berkata dengan tanda-tanda yang menyertai, atau tanda-tanda ini atau mujizat-mujizat, bahwa apa yang mereka sampaikan itu benar. Dan saya ingat waktu Pastor Cho ada di tengah berbagi dalam khotbah, saya ingat satu kata yang ia sampaikan. Sampai di masa tahap hidupnya dia tidak lagi berkhotbah, tetapi dia itu mengajar firman, yaitu dengan hidupnya, dengan apa yang ia alami, mujizat yang ia alami itu sungguh nyata. Hari ini kita mengikuti Tuhan dengan gereja sampai tahun 2026. Kita harus memberitakan Injil, kita harus belajar untuk memberitakan Injil, memberitakan firman, dan juga kita nyatakan bahwa apa yang disampaikan itu benar. Dan atau dalam tempat kerja, atau kita harus menghidupkan pohon kehidupan di rumah kita, tempat kerja kita, dalam hubungan suami istri, dan kegiatan kita dengan anak-anak kita. Kita harus hidupkan yang dipercayakan tentang pohon kehidupan, pendidikan pohon kehidupan. Setiap yang kita alami, yang kita beritakan itu harus yang benar sampai kita di tahun 2026. Kita sangat mengharapkan Pastor Joshua akan memberitakan berita apa
Kalau pengharapan kita disertai dengan tidak percayaan, maka hubungan kita dengan apa yang disampaikan dengan Alkitab itu sangat jauh. Sampai di tahun 2006 kita berpegang pada kitab Markus, menerobosi ketidakpercayaan kita. Kebenaran Allah dulu terjadi, sekarang bisa terjadi, dan yang akan datang akan tetap terjadi, sebab Tuhan telah hidup. Dia telah bangkit kembali, dan kebangkitan Tuhan terus dalam berjalan. Yang lalu akan menjadi berlalu, segala dosa, kesalahan bisa berlalu, tetapi Injil yang dipercayakan ada pada kita. Dengan iman kita terima. 2026 Tuhan terus membimbing gerejanya, bahkan Allah menggunakan gerejanya untuk mengembalakan kehidupan kita. Setiap orang terus mengalami pengharapan dan terus membawa kuasa pengharapan dan mujizat kebangkitan Tuhan. Kita bersama menyembah Tuhan kita. Tuhan, kami berharap pada Engkau, kiranya imanmu Engkau taruh di dalam hidup kami, dan apa yang kami dengar setiap katamu Engkau ukir dalam hidup kami, dan Engkau sendiri membawa kami. Kami berharap kepada Engkau. 我相信耶稣是离谱， Aku percaya Yesus telah bangkit. 我相信 Aku percaya Roh Kudus ada 神灵 dalam 住在 hatiku, 我心，赐给 memberikan 我 kekuatan yang 宝 sangat 贵 berharga. 极大能力。I believe， Aku percaya 我相 Yesus 信 adalah 耶稣 Allah 是 yang 真 selamanya 神。 adalah 永远的 Raja 圣 yang 君 mana 王，我敬拜，高举耶稣基 nama 督 Yesus yang di 的 atas 名， segala 超 nama, 乎万
Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Engkau di atas segalanya. Kami berterima kasih kepada Engkau. Kami bersyukur. Kami setiap orang yang di sini dimanapun kami berada, kami mendapatkan pengharapan penebusan Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita sehingga kehidupan kita bisa memberi kesaksian kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih dengan hati bersyukur bagaimana kamu menyelamatkan penebusan keselamatan Tuhan. Kita bersyukur, kita Bapa, kami mendapatkan keselamatan dengan cuma-cuma ini karena dipilih. Kami bersyukur, kita bersama bersyukur. Bapa Surgawi, kami berterima kasih, kasih-Mu sungguh besar. Walaupun kami pernah mengalami kegagalan, tetapi karena kuasa kebangkitan-Mu sehingga ada di dalam hidup kami, sehingga kami mengalami kuasa Allah. Sembunyi dalam kehidupan kami, tujuan agar kami mengalami, kami diciptakan sungguh ajaib, dan sehingga kami dipilih, kami ditebus Tuhan, kami dipakai oleh Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kami mau berterima kasih kepada Engkau. Engkau penuh kebangkitan di dalam kehidupan kami, keluarga kami, bahkan dalam gereja kami mengalami berbagai mujizat Tuhan. Ini tanda penyertaan-Mu, kami sangat bersyukur. Dan hari ini kita melihat para murid-muridnya, para perempuan-perempuan adat dari tidak percaya, mereka melihat mujizat keajaiban Tuhan dalam kehidup kita, dalam kehidupan kita. Dari tidak percaya, perlahan kita melihat mujizat dalam hidup kita. Mari kita bisa berbagi kedoaan dalam hidup-Mu. Dari tidak percaya melihat, mengalami mujizat sehingga kamu percaya. Kita berbagi atau kita renungkan.
kita saya di sini poinnya telah berdoa bagi mamanya tapi tidak percaya, tapi akhirnya karena penyakit akhirnya ibunya percaya Tuhan. Tuhan dalam hidup saya Tuhan, walaupun saya 13 tahun mujizatmu berulang kali terus terjadi dalam hidup. Dari awal aku disembuhkan dari sakit jantungku, disembuhkan dan di gereja digembalakan. Hidup saya setiap kali ditemani oleh ketua sel yang perubahan hidup saya, dan sampai hari ini awalnya keras hati saya, tetapi Tuhan setiap hari terus hidup dalam hidup saya, mengalami mujizat-Mu sehingga kami bersyukur. Dan sampai di hari ini waktu berbagi saya berkata, Pastor Ian berkata dia menjadikan salah satu dari pastor satu mujizat. Ini mujizat saya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku orang yang tinggi hati, merasa benar sendiri. Aku selalu menghakimi, tetapi aku dipilih oleh Engkau dan bisa melayani di gereja. Ini adalah mujizat besar. Saya juga orang yang suka main mayong. Saya berdoa agar orang jangan mencari aku, sehingga aku bisa keluar dari kebebasan ini. Saya sangat bersyukur, dan waktu saya menjadi pastor, saya bisa menikah, saya punya anak, saya bersyukur. Saya bersyukur Tuhan. Saya bisa kembali untuk bertemu kembali dari keluarga asal saya, keluarga kandung saya, semuanya sehingga bertambah keluarga orang rumah saya bersyukur mengalami mujizat besar di gereja, di dalam kehidupan kita terjadi. Kami berterima kasih Tuhan. Saudara, hari ini kalau kamu ada sakit, di sini dikatakan kalau meletakkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Baik itu orang rumahmu, kalau dia lagi sakit, kamu tidak tahu apa yang harus dibuat, tapi saya nyatakan hari ini kita sendiri mengalami yang nyata ini. Kamu sendiri yang sakit atau orang rumahmu yang sakit, kita kalau yang di arena silakan maju ke depan. Dan juga kalau kita sekarang di online, kita dengan iman kita letakkan tangan kita di atas di mana kita yang sakit. Kita percaya pada saat kita dengan iman kita berdoa, mujizat Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita. Kita setiap orang kita bersama datang di samping untuk menopang dia, dan kita semua, kita juga beritahu yang kesusahan kita atau kesakitan atau orang rumah kita dalam sakit apa, kita bisa berdoa. Dan kita ingin perkara ini juga kita tahu, kita serahkan kepada Tuhan. Kita mohon kesembuhan Tuhan terjadi bagi kita setiap orang. Berdoa untuk mereka. Kita berdoa pada Tuhan, Tuhan aku mengalami mujizat padamu. Kami nyatakan mujizat ini terjadi bagimu, dan ini terjadi bagi diri kami dan orang di sekitar kami. Kita berdoa untuk teman-teman kita.
Tuhan, kami pulih dan kami memuji kesembuhan terjadi. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang hidup. Hari ini Engkau masuk di dalam keluarga kami, mendapat meraih kami dengan juga bersama Engkau melakukan kesembuhan bagi atas kuasa Bapa Kudus. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus memerintahkan segala kuasa ketakutan pergi dari kita, segala roh yang tidak percaya, kelemahan dalam iman, dalam nama Yesus Kristus aku ikat roh yang tidak percaya dan perintahkan Engkau seluruhnya pergi dari semua saudara-saudara kami. Semua kuasa sakit penyakit baik kita mengalami penyakit kronis yang sudah lama atau saluran pernapasan atau perkara sakitmu, segala insomniamu, segala sakit penyakit, kuasa sakit penyakit dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, atas kuasa gereja diberikan kepada kita. Seperti kamu segera pergi dari saudara-saudari kami, segala depresi yang membawakan ketidaktenangan, segala dalam nama Yesus nyatakan segala ketakutan, segala kuasa yang menakutkan, segalanya pergi dari kami semua Tuhan. Segala kesusahan kami, segala sakit penyakit dan segala keperluan keluarga kami bawa di dalam hadapan-Mu. Dalam nama Yesus nyatakan hari ini dalam tanggal 2 bulan Januari kami bersyukur kepada Engkau sebab mujizat akan segera terjadi. Tuhan, kami berterima kasih yang kami doakan satu persatu penyakit ini seluruhnya Engkau pergi dari kami, menyembuhkan dan juga kesembuhan terjadi bagi keluarga kami. Karena firman-Mu kami percaya Engkau Tuhan yang hidup dan segala kemuliaan keagungan hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan, kami berterima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami melakukan mujizat dari-Mu. Selain dari sakit penyakit, kita juga sangat ingin Engkau untuk menolong kami di tahun 2026. Kami punya kerinduan, baik orang rumah kami percaya Yesus, baik itu punya pernikahan atau perekonomian dalam segala pengharapan. Dan hari ini kami semua di hadapan Engkau, kami merindukan kembali mujizat ini terjadi. Mengundang tanganmu, letakkan di tangan hatimu yang kerinduanmu, beritahukan kepada Yesus.
Tuhan, apa yang kami inginkan, yang kami rindukan, kami nyatakan di hadapan Engkau. Hari ini Tuhan, Tuhan yang hidup, Kau pun menyatakan diri-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, aku mohon kepadamu, datanglah di tengah-tengah kami. Aku tahu di antara kami, untuk orang rumah percaya berdoa sudah cukup lama. Tuhan, kami kembali, orang-orang rumah kami yang belum percaya Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Tuhan, kami seluruhnya percaya Engkau Tuhan yang hidup. Tetapi menghadapi orang-orang rumah kami yang telah kami doakan cukup lama, bahkan mereka tak percaya, kami tidak akan percaya Yesus. Tuhan, mohon ampuni akan ketidaktahuan orang-orang kami. Tapi Tuhan, kami ingin di tahun baru kami kembali untuk berdoa kepada Engkau. Kami mohon kepada Engkau, keselamatan ini Kau berikan kepada orang-orang rumah kami yang terkasih, kerabat kami. Tuhan, kami tahu Engkau ingin setiap orang bertobat kembali kepada Engkau. Berikanlah anugerah keselamatan ini kepada orang-orang rumah kami, kerabat kami. Ampunilah segala keluarga kami, keturunan kami yang pernah menyembah berhala sehingga mereka tidak percaya kepada Engkau. Ampunilah dosa-dosa kami. Tuhan, kami berharap berilah pengharapan kebangkitan Engkau. Kau berikan kembali kepada kami janji-Mu Tuhan, pada saat kami percaya Tuhan Yesus, aku dan keluargaku akan diselamatkan. Ini janji-Mu Kau berikan kepada kami. Kami berpegang pada kebenaran firman, bahkan kami berjanji kami mau menjadi saksi untuk memberitakan firman-Mu. Tuhan, ampunilah kami, kesaksian kami tidak pohon kehidupan, bahkan di tengah kami juga masih menjadikan pohon pengetahuan yang benar dan yang jahat, yang baik dan jahat. Tuhan, ampunilah kami, kiranya Engkau berikan kerinduan pohon kehidupan seperti Engkau di tengah-tengah keluarga kami, bukan berkhotbah tetapi menjadi saksi pada firman-Mu. Biarlah firman-Mu, berikanlah iman ini kepada kami. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Amin. Tuhan, kami membawa kasih karunia-Mu, kesabaran-Mu, kelapangan dada-Mu, kesabaran, kelemah lembutan untuk diberitakan di seluruh penjuru, untuk menjadi saksi pada firman-Mu. Kita dengan tanda gerakan iman kita berjalan, kalau di arena berjalan di seluruh penjuru, kemudian kita menuju depan. Kita memberitakan Injil di seluruh penjuru, dan kita hidup kita satu persatu menjadi saksi pada firman Tuhan. Kita membawa orang keluarga kita, rumah kita kepada Tuhan. Tuhan, aku berterima kasih, dengan iman kami beritahukan kepada Engkau. Kami mau memberitakan Injil di segala penjuru, dan juga mujizat yang terjadi dalam hidup kami akan beritakan Tuhan itunya. Percayalah pada Yesus,
Kami mau menjadi saksi akan firman-Mu. Aku mau menjadi saksi kami percaya Tuhan Yesus kita. Aku mau melihat lebih banyak lagi mujizat terjadi. Di mana Allah yang mati untuk manusia, di dunia mana ada Allah yang mati untuk orang dunia, untuk di mana di dunia di mana ada Allah yang hidup bangkit kembali. Yang bekerja dan saudara. Kita berdoa bagi mereka yang bekerja di pemasaran. Kita dalam nama Yesus nyatakan kita memberikan kesaksian bagi Tuhan kita bersama. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap bekerja yang di pemasaran. Kiranya Tuhan di tempat kerja mereka harus bersorak-sorai sebab kehidupkan pohon kehidupan-Mu, sehingga mereka dalam situasi tempat kerja menjadi kesaksian yang nyata. Dan juga setiap yang bekerja di kehidupan mereka dan rekan kerja dan percaya ada mujizat terjadi dan juga mengalami penyertaan-Mu. Dan juga dalam Nama-Mu nyatakan di tahun 2006 semua yang pekerjaan di luar mereka mendapatkan penuaian besar dan mengalami berkat dan anugerah, dan yang lagi mencari pekerjaan mereka dipenuhi dengan kelimpahan, dan kita terima berkat. Aku dalam nama Yesus Kristus memberkati setiap orang yang datang renungan pagi, yang melihat renungan pagi. Keinginan-Mu, cita-cita Tuhan menggenapi, dan nama Tuhan Yesus memberkati-Mu. Kuasa kebangkitan tak terbatas terjadi dalam hidup-Mu, sehingga hidup-Mu dari hubungan yang telah mati kembali dipulihkan, iman-Mu kembali dipulihkan. Dalam nama Yesus aku memberkati-Mu. Kamu bertemu dengan pendamping hidup-Mu, memberikan pernikahan yang romantis, rumah tangga yang romantis, setiap hari mengalami bimbingan dan kasih sayang Tuhan. Mujizat terus terjadi dalam hidup-Mu sebab Tuhan memilih-Mu sebagai imamat yang rajani di zaman sekarang, dan juga demi kamu harus menjadi pohon kehidupan untuk mengubah keluarga-Mu, masyarakat-Mu, Hong Kong. Kiranya kebangkitan rohani terjadi bagi-Mu dan memberkati orang-Mu. Mereka percaya Yesus, kembali pada Yesus, mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Dalam demikian memberkati-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita renung pagi sampai di sini.